Halo, selamat datang kembali di channel DTM. Selamat datang kembali di Cikesal. Hari ini hari yang cerah. Kita baru saja sampai di area kandang Cikesal. Di video kali ini kita akan coba review seperti apa sih kandang yang sedang kita buat. Di belakang ini adalah kandang ketiga dari Cikesal yang memiliki populasi 3.000 ekor. Jadi kandang ini merupakan kandang yang memiliki desain sama dengan kandang pertama dan kandang kedua. Jadi yang pertama nanti kita akan review secara detail seperti apa teknologi kandang yang kita pakai, seperti apa konstruksinya, kemudian kekuatannya dan juga nanti di dalam interior kandang itu akan seberapa efisien untuk menunjang perkembangan dari ayam-ayam kita yang ada di area ini. Ya, yang pertama fondasi dari bangunan kita menggunakan fondasi berupa cakar ayam. Cakar ayam ini memiliki tulang besi yang dicampur dengan adonan semen dan juga berangkal atau split. Jadi kita melihat di sini semua bangunan cakar ayam ini memiliki lebar kurang lebih hampir 1 meter dengan kedalaman juga 1 meter. Ketinggian dari cakar ayam ini kita buat 2 meter sehingga memiliki jarak yang cukup jauh dari permukaan tanahnya. Yang ini akan membantu faktor sirkulasi udara yang menunjang supaya udara di dalam kandang tetap kondusif, tidak mengganggu ayam. Untuk yang konstruksi atap, kita menggunakan besi UNP. Besi ini langsung dilas dan kemudian dia duduk di atas fondasi cakar ayam. Tadi kita sudah lihat ketinggian dari tiang atap ini kita buat setinggi 4 meter. Kenapa cukup tinggi? Ini juga untuk mendukung adanya sirkulasi di dalam kandang supaya terjaga. Selain itu, kalau kita lihat atapnya, kita tidak menggunakan atap kontrol yang berupa 2 lapis atau 2 tahap. Kita hanya gunakan 1 tahap atap yang kita kompensasi dengan ketinggian dari kandang. Sehingga sejauh ini tidak menjadi masalah karena sirkulasi juga didukung oleh area kita yang berada di area lembah, sehingga angin dari lembah ini langsung masuk ke area kandang. Untuk atap kita menggunakan atap spandek. Jadi atap ini memberikan kemudahan dalam pemasangan, coverage area yang cukup luas dan juga ketahanan karena dia merupakan logam atau metal base material. Dudukan baterai ini kita menggunakan material dari besi baja. Kita buat desain yang cukup efisien, di mana anak kandang bisa dengan mudah nanti mengambil dari produksi telur kita tanpa kesulitan. Kita buat berupa 3 lapis atau 3 tingkat. Bisa kita lihat ini adalah dudukan baterai yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ada 3 tingkatan dari baterai yang kalau kita gunakan model huruf W itu nanti akan menjadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi 12 untuk masing-masing row itu ada 4, masing-masing area itu ada 3. Jadi itu nanti dipasang dudukan baterai. Kandang baterai yang nanti dirangkai itu seperti ini. Kita ada 3 tingkat, yang bawah, tengah, dan bagian atas. Ini untuk masing-masing area bridging itu terdiri dari sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi totalnya ada 6 rangkaian baterai yang dibuat berlapis. Kemudian kalau kita lihat konstruksi di dalam kandang, ini ada terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah base atau dasar. Kita lihat dasar ini merupakan juga besi-besi UNP yang kita las, dan di situ di bagian tengah ini yang kita lihat merupakan suatu rangka yang nantinya akan menjadi bridging dari kandang. Jadi ini adalah bridging dari kandang sampai ke arah sana. Kemudian di area sebelah kanan dan di sebelah kiri ini nanti akan ada baterai yang kita install 3 row sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Jadi ini untuk yang sebelah kanan, bridging sebelah kanan ada 6 dari baterai yang akan kita susun di kanan dan kirinya. Sementara yang ini adalah row untuk nanti sebelah kiri.
Ini juga menggunakan tulang-tulang material dari besi UNP, sehingga nanti punya kekuatan yang cukup bisa bertahan lama, bertahun-tahun. Untuk bridging kandang kita menggunakan papan di atas dari rangkaian besi. Kemudian di atas itu kita juga pasang karpet sehingga area kandang itu menjadi lebih bersih dan mudah dibersihkan. Ini juga memudahkan anak kandang untuk seandainya ada pakan yang tumpah, sehingga pakan tersebut bisa secara optimal semuanya diberikan ke ayam. Ini merupakan konstruksi untuk nanti penopang filter air, box air. Ini juga kita gunakan rangka besi dan kita gunakan dua titik, yaitu di area tengah dan di area sebelah kanan. Di sini satu lagi tempat saya berdiri. Jadi ada dua titik yang ini akan mensuplai air untuk kebutuhan ayam, baik dari row sebelah kiri dan juga row sebelah kanan. Untuk konstruksi box air kita bisa lihat ini adalah hasil yang sudah selesai. Dimana box air ini ditempatkan di masing-masing titik untuk mensuplai air minum di sepanjang area kandang. Jadi kalau kita lihat air minum ini didistribusikan oleh sistem pipa. Di sini kita tidak menggunakan sistem nipple karena kita lihat secara area kita memiliki pasokan air yang cukup baik. Jadi kita punya supply yang cukup. Nah, sehingga air kita akan lebih optimal menggunakan sistem pipa karena ayam sendiri memang didesain untuk dia bisa minum secara langsung, tidak lewat nipple. Untuk tempat minum kita lihat ini dia ditempatkan di atas, sementara tempat pakan ditempatkan di bawah. Jadi ayam itu dia makan menggunakan pipa setengah yang ini berupa tempat pakan, sementara untuk minum dia di pipa yang warna putih di bagian atas. Ini ada pipa-pipa yang menjulur dari atap ke bawah dengan di ujungnya ada kabel. Nah, ini merupakan sistem instalasi nanti untuk penerangan kandang. Kita buat ini cukup dekat dengan area baterai, jadi dengan jarak kurang lebih sekitar 1,5 meter di atas dudukan baterai yang terakhir. Ini kita desain karena memang kita memerlukan suatu jarak yang cukup untuk membuat penerangan itu efisien, yang bisa nanti menstimulasi kematangan seksual dari ayam sebelum dia memasuki masa bertelur. Untuk penerangan kandang kita lihat ini jarak hanya 1,5 meter ya, 1,5 meter dari posisi baterai yang paling atas. Jadi kita punya penerangan yang dia optimal menerangi untuk menstimulasi kematangan seksual dari ayam-ayam. Selain itu, keunggulan dari sistem minum yang menggunakan pipa juga kita lihat ayam-ayam ini mulus, tidak ada yang botak karena proses minum ayam berlangsung secara alami sesuai dengan anatomi dan memang style hidupnya mereka. Nah, jadi itu adalah masukan kalau memang secara pasokan air bagus, suplainya cukup. Nah, kita sarankan menggunakan sistem pengairan kandang manual seperti ini, bukan menggunakan sistem nipple. Tempat pakan kita menggunakan paralon setengah yang dipotong setengah. Nah, kita menggunakan paralon yang lebar sehingga itu bisa menampung pakan dan juga memudahkan anak kandang untuk meratakannya. Nah, kita lihat posisi paralon ini berada di bawah dari paralon yang berwarna putih yang merupakan jalur minum. Air minum dibuat seperti ini, jadi tetap menetes sehingga air ini terus bersirkulasi dan tidak ada genangan
yang bisa nanti berakibat membuat adanya endapan atau lumut pada jalur pipa peralon. Nah, jadi jalur pipa ini juga dibersihkan secara berkala setiap hari, sehingga dipastikan air tersebut terjamin untuk dikonsumsi oleh ayam-ayam. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah pemasangan paranet di dalam dinding kandang. Pada dinding kandang kita bisa lihat bahwa di kandang yang pertama ini contohnya kita pasang paranet sebagai bagian dari kita tambahan persiapan seandainya terjadi hujan yang lebat yang disertai angin. Nah, sehingga paranet ini kita fungsikan, dia bisa kita naikkan maupun kita turunkan. Pada saat hujan kita akan turunkan untuk melindungi ayam dari hujan angin, sementara pada saat siang hari kita naikkan sehingga sirkulasi terjadi secara maksimal. Sirkulasi yang bagus ini bisa menghindari adanya penumpukan kadar amoniak di dalam kandang yang bisa membahayakan ayam petelur. Oke, hari ini kita di kandang nomor 3. Di samping saya ini ada Adini yang sebelumnya juga merupakan operational head di kandang kedua. Nah, ini kita akan minta Adini menjelaskan update dari kandang ketiga ini. Prosesnya seperti apa? Oke, agak berisik karena masih ada operation yang masih berlangsung. Tapi Adini akan menjelaskan proses yang di kandang 3 itu seperti apa, progresnya, dan berapa lama kira-kira target waktu penyelesaian. Oke, silakan Adini. Alhamdulillah kita sedang mengerjakan kandang yang ketiga ini, dan sekarang kita lagi pasang spandek atap. Insya Allah hari ini semua udah clear semuanya, tinggal kita bisa mendudukan baterai, juga mendudukan air minum udah beres, itu beres, tinggal naik dudukan baterai. Oke, jadi dudukan baterai ini kemungkinan akan kita pasang secara paralel dengan bridging kandang, sehingga pekerjaan bridging kandang dan kandang baterai diharapkan mungkin selesai di dalam 1 atau 2 minggu ke depan kali ya. Ya, insya Allah. Ya. Oke, jadi itu yang status sekarang. Mudah-mudahan semuanya oke, mudah-mudahan cuaca juga terus mendukung. Seperti hari ini panas. Oke, nanti kita simak lanjutannya. Terima kasih ya.